Karena kasus-kasus yang di luar itu adalah menjual darah yang ilegal, yang bahaya karena kita nggak tahu dia adalah perokok, peminum, rata-rata adalah preman yang melakukan itu. Dan kalau dokter kita tahu pas dia datang lagi ke situ nih, orang tuh boleh diambil lagi darahnya setelah 3 bulan ya. Nah, ini kalau ada yang menawarkan darah ini, jangan-jangan orang-orang oknum seperti ini belum waktunya darahnya diambil sudah dipetik. Nah, ini tidak bagus buat orangnya dan tidak bagus bagi yang penerima darah, Dok ya, karena menerima darah yang belum belum matang sehat. Ya, belum sehat. Nah, itu tadi agar menjadi perhatian buat Bapak Ibu yang mendengarkan siaran ini ya, terutama coba diperhatikan juga untuk PMI yang berada di daerah Anda masing-masing. Masih seputar darah pembahasan kita hari ini. Silakan yang mau tanya-tanya mengenai darah, SMS atau WhatsApp 0. Kalsium oksalat dan alkaloid. Dari hasil riset para peneliti Taiwan tahun 2003 ditemukan bahwa kandungan asetogenin daun sirsak memiliki sifat toksik yang tinggi terhadap sel kanker ovarium, serviks, dan sel kanker kulit pada dosis rendah. Daun sirsak merupakan salah satu bahan baku herbal yang terdapat dalam Bio Moringa. Herbal Flash, persembahan Bio Moringa, rahasia tubuh sehat dan stamina prima. Bio Moringa, jamu tetes zaman now. Produksi Unimax Power. Baca aturan pakai. Kata bahwa kesuksesan telah diraihnya, maka kemajuan bisnisnya saat itu telah berhenti. Thomas J. Watson menyampaikan dengan tegas bahwa pengusaha haruslah memiliki motivasi yang kuat untuk berkembang dan berkembang lagi. Rasa puas dan nyaman akan keberhasilan merupakan salah satu pertanda bahwa seseorang yang telah sukses tidak lagi memiliki gairah kerja yang besar di dalam hidupnya. Demikian Move Up saat ini. Saya Tias Widiasuti. Saatnya Anda ikuti Talk Show Indonesia Sehat, persembahan Bio Moringa. Kita lanjutkan lagi bahasan kita hari ini Bapak Ibu seputar darah ya. Tentunya dialog ini dipersembahkan oleh jamu tetes kita, yaitu Anda mengenai topik bahasan kita hari ini ya yaitu seputar darah ya. Jadi seputar ya, jadi pusat ya, kecepatan. Ini ya, ada akun Gema Karawang ini sudah mampir ke Facebook kita juga. Katanya assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam sehat Bio Moringa.
dari Gerak Sehat Biomoringa Gema FM, Rengas Dengklok Karawang, grupnya YT ya ikut bergabung kembali. Oke, terima kasih buat Gerak Sehat Biomoringa dan Gema FM Karawang. Ada akun Rima juga sudah mampir ke Facebook kita ikut menonton Gini, dua cairan dan yang padat. Yang cairan itu kita sebut dengan plasma darah. Plasma darah itu menempati 55% daripada jumlah di pembuluh darah tersebut, dan sisanya adalah yang padat, yaitu ada sel darah merah, ada leukosit, sel darah putih, ada trombosit. Nah, di situ tugasnya masing-masing. Kalau sel darah merah membawa oksigen ke seluruh tubuh, kalau leukosit dia mempertahankan dari virus, bakteri dan jamur. Kalau trombosit menghambat untuk terjadinya pengenceran darah. Kita bisa tahu di tubuh kita, yaitu kalau misalnya pada laki-laki jumlah sel darahnya bisa berapa? Bisa 4.320 sampai 5.720 sel per mikroliter. Luar biasa kan, jutaan per mikroliter. Kalau wanita 3.900 sampai 5 juta sel per mikroliter. Jadi banyak banget. Ukurnya gimana itu? Iya, betul. Iya. Dan keluhan-keluhan yang terjadi biasanya pada orang yang kelainan darah, kalau pada gelisah terus atau ada sesak, nah ini bisa menjadi satu tanda-tanda daripada gangguan di sel darah. Wah, ini cukup banyak ya tanda-tanda tadi yang baru dikeluarkan Dokter Endang ini sebenarnya, Bung. Masih ada lagi sebenarnya. Iya, saya juga dulu punya nih. saudara seperti itu yang tadi disampaikan dokter itu. Jadi setiap kalau dia kena benturan gitu itu gampang banget lebam gitu, langsung lebam gitu. Misalnya kejedok dikit langsung lebam gitu, atau misalnya dicubit temannya itu bisa jadi lebam gitu. Ini mungkin itu yang disampaikan Dokter Endang tadi. Ada gitu. Ini rupanya ini tanda-tanda darah bermasalah. Ya, betul. Nah, penyakit apa sih yang paling umum adalah yang kita sebut dengan anemia. Anemia tersebut biasanya yang kita bisa ukur dengan ada gangguan di hemoglobinnya. Hemoglobinnya itu menjadi di bawah 12. Biasanya 9 kita sebut dengan anemia. Dan orangnya biasanya pucat, gampang pusing seperti itu. Ada lagi penyakit yang lain adalah kanker darah. Ini juga banyak loh, kasus leukemia ini makin meningkat. Makin hari makin meningkat, yaitu di mana sel darah putih lebih banyak dibandingkan di tubuh orang tersebut. Kemudian yang ketiga adalah hemofilia. Hemofilia adalah penyakit yang saya sebut tadi, ada 3 kan di dalam sel, yaitu trombosit. Trombosit itu membantu untuk keseimbangan terjadi pembekuan darah. Jadi kalau misalnya tidak bisa mempertahankan pembekuan darah tersebut, sehingga terjadi perdarahan yang terus-menerus, jadi luka sedikit berdarah, operasi berdarahnya terus-terusan, nggak bisa diberhentikan. Itu yang kita sebut dengan hemofilia. Jadi ada 3 yang padat, sel darah merah menyebabkan HB-nya turun, namanya anemia. Kemudian sel darah putih, kalau ada gangguan bisa terjadi kanker darah yang kita sebut leukemia. Kemudian
trombosit menyebabkan gangguan pembekuan darah. Ini yang umum yang terjadi di beberapa keluhan tadi yang paling sering nih Bung Pande yang disampaikan dokter Anda yang dialami oleh masyarakat kita ya. Yang paling umum tuh tadi anemia ya. Anemia nih kalau kata orang tuh katanya kurang darah dokter katanya ya. Betul. Nah, seperti apa? Ada di antara Anda yang punya masalah seperti ini? Silakan SMS atau WhatsApp 0811 1922 333 ya. Silakan ya, jangan lupa cantumkan usia dan berat badannya. Ini gimana Bung? Ini untuk Biomoringa bisa membantu kita mengatasi masalah darah nih Bung Pande. Ya, Biomoringa ini kan merupakan jamu tetes ya yang terbuat dari bahan-bahan herbal pilihan. Ada di situ Moringa oleifera atau yang biasa kita kenal dengan daun kelor. Ini bahasa yang paling umum kita dapatkan gitu ya. Terus yang kedua adalah kulit manggis. Dan yang ketiga adalah daun sirsak. Nah, terkait dengan darah ataupun anemia, yang paling wah, dia kurang darah, makanya banyak makan bayam. Kenapa dengan bayam? Ternyata di bayam itu memang sangat tinggi dengan zat besi. Nah, bagaimana dengan Moringa oleifera? Nah, kalau kita bandingkan, kalau kita lihat lagi dengan kebutuhan untuk anemia adalah zat besi, maka kalau kita bandingkan dengan bayam, justru sebenarnya Moringa oleifera atau kelor ini justru lebih tinggi kandungan zat besinya dibandingkan dengan bayam. Bahkan berkali-kali lipat sampai 25 kali lipat dari jumlah zat besi yang ada di bayam. Banyak sekali nih, Bung. Banyak sekali. Gitu. Makanya Moringa oleifera ini memang terkenal dengan kekayaan ataupun nutrisi yang dalam satu pohon, yaitu pohon Moringa oleifera atau kelor. Makanya mungkin dulu di kita selalu dibilang bahwa ini adalah pohon ajaibnya, tapi salah. Kita pakainya buat setan, mengusir setan. Padahal sayang ya, sayang dulu kandungan yang terdapat di dalamnya. Termasuk salah satu adalah bagaimana dia bisa membantu kita untuk mengatasi anemia karena kandungan zat besinya yang begitu tinggi. Nah, bagaimana cara konsumsinya? Kalau bayam tadi kan direbus gitu ya. Kalau dokter Endang selalu ngingetin, kalau merebus jangan sampai lodoh. Kalau udah lodoh udah nggak ada gunanya gitu ya. Nah, ini tentu menjadi tantangan. Nah, tapi berbeda dengan Biomoringa tentunya. Karena apa? Karena dia sudah diproses secara rutin, tentu dalam hal anemia ini akan tertolong karena dia kaya dengan zat besi yang dibutuhkan untuk proses pembentukan sel darah merah tadi. Nah, itu dia tadi ya. Jadi berarti kalau ada yang merasa kurang darah, katanya dokternya keluhan-keluhan kurang darah, ini boleh makan daun kelornya nih dokternya. Iya. Karena tadi Pak Pandi udah jelasin kan Moringa tuh isinya kandungannya apa. Dan itu dibutuhkan oleh selain sel darah merah juga dibutuhkan oleh plasma. Plasma itu kan di situ adalah nutrisi. Jadi plasma yang membawa sel darah merah, sel darah putih dan trombosit kemana-mana itu perlu ada nutrisi di situ. Dia adalah sebagai pembawa, sehingga harus ada gula, harus ada glukosa, harus ada nutrisi, harus ada mineral di sana untuk memenuhi kebutuhan daripada sel darah yang tiga-tiganya tadi. Baik, silakan ya Bapak Ibu ya punya masalah dengan darah. Silakan konsumsi jamu tetes berat badan Anda, dan hari ini bahasannya adalah tentang darah ya. Semua pertanyaan tentang darah silakan SMS atau WhatsApp ke nomor yang kami sampaikan tadi. Di Facebook kita, Aku dan Jamu Tetes Indonesia atau
Indonesia Sehat UP. Ini ada teman-teman yang juga baru saja bergabung, lagi pada nongkrongin kita. Ada akun Dion Pradana katanya dari Ramada FM Cirebon juga hadir. Oke, selamat datang buat Ramada FM Cirebon ya. Oke, selamat bergabung. Dan ada lagi akun Ramdhani Sahrul katanya ya. Jangan lupa mampir klik ini katanya YouTube-nya teman-teman dari Radio Renjana ya. Oh, sudah juga ada cantumkan di Facebook kita. Silakan diklik ya. Biar mampir ke akunnya Renjana FM ya. Atau seperti lebam, Dok. Apakah itu pembuluh darah kita pecah, dokter? Bagaimana menurut dokter pijat yang seperti itu, apakah berbahaya atau tidak? Terima kasih penjelasannya. Oke, untuk akun Rima, Ibu Rima, mohon bersabar. Dokter Endang akan menjawab setelah biomoringannya lewat dulu. Jaga kata-katamu. Kadang-kadang kata-katamu yang menyinggung dan menyakiti hati dan melukai perasaan. Karepe sing lanang ben gemati diomongi ngono kuwi, sing ngomong ya aku, sing nyapu ya aku, ngruwat anak ya aku. Karepe sing lanang ben gemati, padahal ya gak blas. Dari sing lanang ya terus nang gremeng terus. Ya betah karo aku nang ngomong. Karwane iki sono sing daftar iki. Soalnya salah omonganmu. Cahaya Guru. Move up. Move up. Halo sahabat, motivasi yang kuat untuk berkembang dan berkembang lagi. Rasa puas dan nyaman akan keberhasilan merupakan salah satu pertanda bahwa seseorang yang telah sukses tidak lagi memiliki gairah kerja yang besar di dalam hidupnya. Demikian Move Up saat ini. Saya Tias Widyasuti. Move Up, persembahan Bio Moringa, rahasia tubuh sehat dan stamina prima. Bio Moringa, jamu tetes zaman now, produksi Unimax Power. Sifat toksik yang tinggi terhadap sel kanker ovarium, serviks, dan sel kanker kulit pada dosis rendah. Daun sirsak merupakan salah satu bahan baku herbal yang terdapat dalam Bio Moringa. Herbal Flash, persembahan Bio Moringa, rahasia tubuh sehat dan stamina prima. Bio Moringa, jamu tetes zaman now, produksi Unimax Power. Baca aturan pakai.
Saatnya Anda ikuti Talk Show Indonesia Sehat, persembahan Bio Moringa. Baik, Dokter Endang, yang mau tanya-tanya ya mengenai darah ini, silakan. Tadi sebelum break kita mengulas pertanyaan ya dari akun Rima ya di Facebook kita nih dokter ya, yang katanya kalau habis dipijat itu biasanya suka ada biru seperti lebam. Apakah itu pembuluh darah kita yang pecah, dokter? Bagaimana menurut dokter Endang, dok? Ya, kebetulan saya juga hobi pijat. Jadi Masuk tahu. ya. Jadi pemijatan bukan pemijatan. Jadi pembuluh darah kita yang besar itu ada pembuluh darah yang besar karena dia mengaliri darah sampai semua permukaan kulit, dari kulit kepala sampai telapak kaki. Jadi dia ada serabut yang sangat halus. Kalau dia dipijatnya agak dalam, agak kencang, biasanya memang akan pecah pembuluh darah. Kalau pembuluh darah yang kecil-kecil tersebut pecah, itu biasanya 3 hari sampai seminggu dia akan hilang sendiri. Tetapi kalau pecahnya agak dalam, berarti tekanannya jauh luar biasa, jangan-jangan pembuluh darah yang besarnya pecah. Kalau pembuluh darah yang besar yang pecah akan terjadi infeksi. Jadi hati-hati. Kalau ada tukang pijat yang dia bilang saya jago pijat kencang banget, siapa yang bisa? Jangan mau, karena pemijatan bukan masih dalam taraf bisa ditoleransi ya, teriaknya gitu ya. Jangan yang teriaknya sampai 1 RT kedengaran. Nah, Waduh, betul. Ya. Itu nama histeris namanya ya. Ya. Oke, tadi ya untuk Ibu Rima dan juga rekan-rekan sesama yang suka mijat ya, itu tadi ya. Jadi kalau milih tukang pijat, cari yang pijatannya tuh yang bisa lebih terasa sesudah nyaman dipijat ya. enak. Ada juga kan yang habis dipijat malah badannya pada sakit, berarti itu terlalu kencang. Baik ya, itu tadi ya. Silakan ya. Baik. Nah, ini juga yang punya pertanyaan lainnya, silakan SMS atau WhatsApp 0811. Ini ya. Benar nggak kalau kurang darah juga bisa menyebabkan pingsan? Soalnya Aji Ismaya dulu pernah kurang darah dan kata orang tua tuh pingsan. Oke, gimana nih ini rekan kita Bang Aji nih, dokter? Kurang darah itu diprediksi oleh beberapa orang awam adalah mereka nggak ngerti tentang hemoglobin. Biasanya mereka taunya kalau kurang darah itu tensinya turun. Tensinya turun biasanya di bawah 90/60 memang membuat menjadi pingsan. Karena apa? Karena oksigenasi ke otak tidak sampai atau sangat dari pingsan. Oke, jadi itu ya. Jadi ya untuk dipahami ya mengenai hemoglobin dan tadi apa dok? Satu lagi dok? Tensi darah. Tensi ya. Jadi ini adalah dua urusan yang berbeda ya. Satu tensi itu adalah berarti tekanan darahnya. Hemoglobin adalah jumlah hemoglobin yang ada di sel tersebut yang membawa oksigen ke seluruh darah berkurang. Itu kira-kira ya, paham ya Bapak Ibu ya. Ngomong ya susah. Makin ribet. Ini 4 SKS.
pelajaran darah nih, mata kuliah kedokteran ini yang waduh dia Padahal ini termasuk yang superficial banget loh. Aduh. susah banget ini. Makanya kita nyampeinnya juga pelan-pelan ya. Pokoknya kurang darah aja udah. Kurang darah lah gitu ya. Kalau udah merasa puyeng-puyeng, pucat-pucat gitu ya. Wah, ini Anda harus juga hati-hati. Seperti tadi ya, Bung Haji Ismayan itu tadi katanya sampai pingsan ini ya. Berarti ini memang betul ya dokter ya, Ya, ada betul. ada memang Saya itu jadi anggota PKS ya. Yang Paskibra. kesehatannya Oh, enggak PKS. kesehatannya. Ya, Jadi UKS, kalau ya. ada yang pingsan udah saya ikutan mengadem. Udah saya harus ngurusin. Oke. Jadi enggak ikut Apa ikutan acara. menggendong? Enggak. Ya, pintar ya. Tadi jadi itu tadi ya kalau kurang darah. Nah, tadi memang betul bisa gampang pingsan ya. Jadi pastikan ya bahwa jumlah darah kita cukup dan juga komposisi ya di dalam darah tadi juga bagus ya. Tadi ya kita ngomong hemoglobin ya. Hemoglobin ya. Oke, baik maklum anak IPS ini Bu Mandi disuruh Kata ngomong dokter gitu Endang ya. Nih, nah tadi saya menarik tadi Bung Pandi juga Ya. dokter yang disampaikan oleh dokter bahwa ada salah satu tanda darah kita tuh bermasalah begitu kita kena luka atau tersayat itu darah tuh mengocur terus dok, Iya. susah berhenti. Ini termasuk bagian dari masalah pada darah kita Iya, ya, Dok, yang ya? kita sebut dengan hemofilia. Jadi Hemofilia. gangguan di sel darah yang kita sebut trombosit. Trombositnya terganggu, jumlahnya kurang, biasanya akan terjadi pengenceran darah yang luar biasa sehingga dia tidak bisa memberhentikan darah. Kalau kita orang normal berhenti berarti ada gangguan trombosit di situ. Nah, apakah Anda Bapak Ibu ada yang mengalami hal ini ya kalau luka susah berhenti darahnya. Nah, ini berarti Berarti ada adalah gangguan bagian darah. Gangguan pada darah. Tapi nggak usah Anda. dicoba Bung tadi yang Jangan. dibilang dokter. Kalat Bung, kalat darah ya. Iya. Nah, ini berarti ini adalah tanda-tanda. Ini bagian dari yang apa ya? Gangguan trombositnya, indikasi paling ya. gampang Bung ya untuk masyarakat memahami bahwa ada masalah pada darahnya ya. Kalau luka itu susah berhenti karena dulu saya punya teman dok. Jadi kalau waktu kecil ada satu teman ini memang aktif sekali dok ya. Jadi mainnya ke sana kemari sudah semua gitu ya. Tapi kalau karena dulu kecil itu jarang pakai sendal. Nah, ini sering sekali beliau ini kena tusuk macam-macam, mulai dari beling, paku, udah semua sampai yang di daerah ya. Nah, ini berarti darahnya bermasalah, itu keenceran dok ya darahnya. Ada juga yang masalah darahnya kekentalan katanya dokter ya. Nah, ini lebih ke arah ke penyakit jantung begitu ya dokter ya. Kalau yang darah Sebetulnya sih kekentalan. bukan keenceran kekentalan, Ya, istilahnya tetapi gitu ya, dok, ya. apa namanya? Dia tidak bisa berhenti. Jadi proses pembekuan darah nggak bisa berhenti. Harusnya pembekuan darah berhenti itu dalam waktu beberapa detik, misalnya 10 detik. Dan ini nggak berhenti gitu. Keluar Jadi, iya terus, keluar dok, ya. terus. Jadi nggak bisa, nggak ada remnya gitu loh. Nah, itu tadi ya. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami ya Bapak Ibu ya. Yang punya pertanyaan lain ya seputar darah. Oke ya. Silakan SMS atau WhatsApp 0811 1922 333. Kali ini ada juga WhatsApp dari nomor belakang 7450. Oke, ini dengan Pak Haji Ahmad Nur Zaman, usia 63. Berat badan sekarang 50 kilo. Oke, Pak Zaman ya. Punya keluhan ini dokter, katanya penyempitan pembuluh darah atau jantung. Sudah
lebih 5 tahun dengan obat apapun belum manjur. Oke, baik Pak Haji Ahmad, kita akan jawab pertanyaan Anda setelah biomoringanya lewat dulu. Move up. Move up. Halo sahabat sehat, kita berjumpa lagi dalam Move Up. Kapanpun ada seorang pengusaha berkata bahwa kesuksesan telah diraihnya, maka kemajuan bisnisnya sukses tidak lagi memiliki gairah kerja yang besar di dalam hidupnya. Demikian Move Up saat ini. Saya Tias Widyasuti. Move Up persembahan Biomoringa. Rahasia tubuh sehat dan stamina prima. Biomoringa, jamu tetes zaman now. Produksi Unimax Power. Yo aku wong lanang ben ngerti, sing lanang tepak lungguh dan sriwat. Sriwat nang ngarepe nyetok-nyetokno jasane lek ngomong. Ngene iki wong lanang ngerti apa? Lah omah semerawat ngene sing ngerti sapa gak wong wedok. Anak rewel sapa gak wong wedok, wong lanang ngerti apa? Karepe sing lanang ben gemati diomongi ngono kuwi, sing ngomong kaya aku, sing nyapu yo aku, ngruwat anak yo aku. Karepe sing lanang ben gemati. Padahal yo gak blas, dari sing lanang ya terus nang gremeng terus ora betah karo aku ngomong karo ane iki sono sing daftar iki. Soalnya salah omonganmu. Cahaya Kongo. Natrium oksalat dan alkaloid. Dari hasil riset para peneliti Taiwan tahun 2003 ditemukan bahwa kandungan asetogenin daun sirsak memiliki sifat toksik yang tinggi terhadap sel kanker ovarium, serviks, dan sel kanker kulit pada dosis rendah. Daun sirsak merupakan salah satu bahan baku herbal yang terdapat dalam Biomoringa. Herbal Flash persembahan Biomoringa. Rahasia tubuh sehat dan stamina prima. Biomoringa, jamu tetes zaman now. Produksi Unimax Power. Baca aturan pakai. Saatnya Anda ikuti Talk Show Indonesia Sehat 1922333. Baik, tadi sudah makin ramai ini. Oke, kita coba kejar ya pertanyaan-pertanyaan mengenai darahnya. Nah, ini tadi sebelum break ini ada pertanyaan dari WhatsApp 7450 belakang ya, dengan Pak Haji Ahmad Nur Zaman tadi. Ini usia 63 dok, berat badan 50 ya.
Tadi katanya mengalami penyempitan pembuluh darah atau jantung lebih dari 5 tahun. Dan hasilnya juga diabetes ini 600 katanya ya kadar gulanya. Sekarang alhamdulillah sudah sembuh total katanya. Nah, bagaimana dok cara pengobatannya dokter ini untuk hal ini dok? Ini dari Kampung Sukabati di Kecamatan Cibeber. Ini yang ditanyakan adalah kadar Gula tersebut di pembuluh darah akan membuat kekakuan daripada seluruh pembuluh darah yang ada di tubuh kita, sehingga dia menjadi tidak elastisitas, kemudian menjadi tidak bisa fleksibel. Dan ini resiko terjadi penyempitan iya, karena dulu awalnya sakit gula, tetapi dengan kesembuhan daripada penyakit gulanya yang sudah sembuh total, insya Allah nanti lama-lama kalau pola makannya baik, sayur dan buah, dan kemudian ada herbal yang diminum baik, terus nanti akan merambat ke pembuluh jantung yang tadinya efek daripada diabetes tersebut. Banyak kemudian dengan jamu herbal kita, insya Allah dapat membantu penyempitan yang terjadi. Oke, baik, ini kita sapa lagi Facebook kita, Aku dan Jamu Tetes Indonesia. Ini ada teman-teman sudah meninggalkan jejaknya ya. Ada akun Mamah Rangga, akun Ramdhani, akun Kaco Suling, akun Vivit ya, akun Rima, akun Gema Karawang juga sudah meninggalkan likes-nya di Facebook kita. Terima kasih ya buat Bapak Ibu yang sudah. Sehingga ada lagi dokter nih, ada akun Ahmad Sobirin Amwadi ini katanya, Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam. Dari pola makan kita yang terlalu banyak kandungan gula dan kolesterol. Misalnya contohnya ada di tepung, nasi, kemudian di daging dan di rendangnya Pak Pande. Daging Ya, karena santan-santan yang santan-santan yang diulang-ulang masaknya, dan ini dapat menyebabkan juga kekentalan darah. Kekentalan darah tersebut biasanya faktornya ada peningkatan kolesterol di sana dan faktor kadar gula yang meningkat, atau sebelum terjadinya terus dibuang, nggak dipakai, nggak bisa dipakai, dan dia biasanya kemudian nanti dirutin dicek HB-nya. Tetapi kalau orang yang sengaja dari dokter misalnya HB-nya 16, biasanya kita rujuk ke PMI untuk diambil darahnya supaya dibuang. Oh, baik. Iya, justru orang yang tersebut malah berbayar karena kan sengaja disuruh diambil darahnya untuk dibuang, seperti itu. Oke, jadi ini sekaligus juga sebagai solusi untuk pertanyaan-pertanyaan yang mengalami darahnya kental gitu. Iya. Ya, betul. Jadi diharapkan agar diambil dan untuk dibuang ya. Iya. Baik, itu tadi untuk Pak akun Ahmad Sobirin ya. Yang berikutnya nih pertanyaan dari nomor belakang 5260. Assalamualaikum Bu Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau anemia ini kan baik konsumsi bayam. Nah, tapi kalau ada asam urat katanya kurang baik, Dok, makan bayam. Ini jadi gimana ya, Bu Dokter? Gimana, Dok? Ini masih bagus ya. Di kita itu kandungan asam uratnya nggak ada.
gitu. Adapun juga sangat kecil sekali dan tidak membuat menjadi asam urat di tubuh kita. Jadi semua daun-daunan yang berwarna hijau, merah silakan dimakan dengan baik. Itu adalah banyak kandungan yang kita sebut vitamin, mineralnya juga ada, proteinnya juga ada, biasanya sangat sedikit tetapi tidak mempengaruhi untuk peningkatan daripada asam urat di dalam tubuh kita. Jadi silakan makan bayam atau apa saja sangat aman untuk membantu kita tetap sehat dan peningkatan baik karena asam uratnya juga tidak ada di situ. Baik. Gimana dengan melinjo atau emping katanya Ya, dokter? Yang melinjo katanya, dan emping boleh dimakan dalam keadaan bentuk yang pertama. Kalau dia bentuknya emping, kan dia diolah. Kalau sudah diolah berarti tinggi asam uratnya. Nah, jadi selama kalau dia mau masih makan. daun, masih melinjo, ya silakan dimakan, tidak apa-apa, Baik. karena dia aman. Jadi kalau sudah berwujud emping, nah itu yang akan memicu betul. asam urat naik ya. Ya. Jadi kalau udah punya empingnya, Bapak Ibu ya, supaya nggak asam uratnya naik, mending bagi-bagi ke kita di sini. Ya, kirim ya ke. Saya suka pusing kalau tanggal tua. Iya. Oke, dokter. Oke, betul. Jadi kalau pusing dari duduk ke berdiri ya, dari duduk berdiri kita suka pusing. Salah satu yang paling normal adalah kalau kita percepatan dari jongkok ke berdiri. Karena apa? Peralihan sirkulasi darah berubah sangat cepat. Makanya apapun yang kita lakukan tidak bisa terburu-buru dari duduk ke jongkok. Dari duduk ke jongkok, dari duduk ke diri atau dari diri ke jongkok atau kita bangun cepat-cepat sekali, itu pasti muter kita karena sirkulasi darah belum siap untuk bekerja secara cepat ke otak kita udah bangun. Tadi ya, memang ada betul ya gangguan atau kurang darah berarti gitu ya dokter ya. Baik, oke, mudah-mudahan menjawab. Gimana Bung Made? Ada cukup banyak kasus yang tadi disampaikan oleh pendengar kita atau yang menonton siaran kita nih. Dari Iya. Anda bagaimana, Bung? Jadi kalau memang kita mengalami gangguan di darah gitu, terutama memang anemia, tentu memperbaiki pola makan kita harus gitu ya. Istirahat juga harus kita jaga dan konsumsi biomoringa ini sangat penting. Karena apa? Karena di biomoringa terutama dari moringa oleifera memang kaya dengan zat besi yang sangat dibutuhkan oleh tubuh kita dalam memproduksi sel darah merah tadi. Selain itu dengan konsumsi biomoringa tentu akan meningkatkan daya tahan tubuh dan juga imunitas tubuh kita karena dia kaya dengan nutrisi baik vitamin mineral, antioksidan dan Radio Gema FM di Rengas Dengklok Karawang, grupnya YYT. Kemudian Medika Pangirutan di Cibatu Garut, ada lagi Radio Lunggi untuk daerah Sambas Kalimantan Barat, kemudian ada Radio Suara Mulia FM di Cibeber Cianjur, grupnya YYT, ada Radio Matan FM di Ketapang Kalimantan Barat, di Fasi FM Pontianak, dan Dermaga FM di Sekadau juga menyediakan jamu tetes biomoringa. Dan di daerah Tuban, biomoringa juga tersedia di Radio Suara Bumi Wali. Ya, itu tadi ya. Baik, ini satu lagi ya. Oh, ini satu lagi terakhir, ini baru masuk ini pertanyaannya dari nomor 40. Nah, ya. Dan apa hubungannya dok dengan anemia nih dokter? Mohon penjelasannya dari pendengar radio di Fasi FM Pontianak. Cerita yang menarik ya.
diberikan insulin dalam keadaan masih anak-anak. Ini masuk ke diabetes tipe 1, yaitu tipe keturunan, biasanya terjadi sama anak-anak. Dan sekarang pucat. Apakah kadar gulanya terus meningkat? Kemudian kondisi anak pola makannya masih belum berubah dengan kondisi sakitnya. Saya nggak tahu, memang harus jelas ini semuanya. Dan sebaiknya kalau menurut saya kembali lagi ke dokter yang memberikan insulin tersebut, karena kemungkinan kalau dari insulin berarti ada kenaikan gula darah yang meningkat, dan ini kita sebut dengan diabetes 1. Takutnya saya salah. Jadi silakan kembali lagi ke dokternya, minta sejelas-jelasnya dijelaskan supaya ibu lebih puas, dan tanyakan bagaimana caranya, bagaimana menghadapinya, penyebabnya apa, silakan tanyakan sejelas-jelasnya. Baik, itu tadi ya. Bio Moringa Sehat Berhasiat dahsyat.